Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kurniadi dengan NIM 1908647. Bila di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran penjas pada saat masa pandemi COVID-19. Guna untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah seminar sesi Kamis jam 13.20 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni penyebaran COVID-19 yang terjadi di seluruh negara membuat pemerintah kita menciptakan kebijakan untuk melarang berkerumun, social distancing, dan physical distancing, bahkan PSBB agar tidak menyebarnya COVID secara luas. Kebijakan tersebut tentu saja membuat pendidikan di Indonesia menjadi berubah, di mana sebelumnya luring, yakni tatap muka, menjadi proses daring dalam jaringan baik berupa bentuk tatap dunia maya. Kemudian model pembelajaran penjas yang terjadi di Indonesia yakni belajar dari rumah atau belajar dengan jarak jauh, yakni menggunakan platform yang telah ada seperti e-learning, SMS, kemudian dari Google yakni Zoom dan sebagainya. Nah, dalam model pembelajaran ini sangat banyak sekali kendalanya. Jadi kendala-kendala dari model pembelajaran penjas yang terjadi pada masa pandemi ini yakni fasilitas yang kurang mendukung atau tidak dimiliki oleh siswa, yakni seperti handphone, kemudian laptop, dan alat-alat untuk menunjang belajar siswa tersebut. Kemudian tidak mampu untuk mengakses internet. Banyak tempat-tempat di daerah-daerah terpencil yang internet belum dapat diakses dikarenakan tempat tersebut susah jaringan. Nah, setelah itu yang terakhir yakni guru yang tidak mampu menguasai software dan hardware atau juga disebut dengan gaptek. Ini menjadi salah satu kendala yang terbesar dikarenakan guru merupakan sumber ilmu yang harus memberikan ilmunya kepada mahasiswa ataupun siswa. Di antara kendala-kendala saat belajar daring tentu saja memiliki manfaat dalam belajar daring tersebut, di mana manfaat-manfaat tersebut yakni siswa dilatih untuk lebih kreatif, bahkan guru juga, dikarenakan daring ini. Jadi setiap tugas baik berupa bentuk film, bentuk video maupun tulis tangan, siswa dituntut menjadi lebih kreatif. Dari video-video yang dibuat tentu saja dibuat dengan sedemikian rupa sekreatif mungkin. Nah, kemudian belajar daring ini lebih praktis dikarenakan apa? Kita tidak perlu payah-payah pergi ke sekolah, hanya tetap di rumah saja, di depan HP maupun laptop. Setelah itu yakni manfaat selanjutnya hemat biaya dan hemat waktu. Kenapa kok hemat biaya dan hemat waktu? Tentu saja karena waktu kita berangkat ke sekolah membutuhkan waktu yang cukup banyak, cukup
terkuras tenaga kita, terus juga biaya juga itu belum. Contohnya saya yang kuliah di UNP, saya berasal dari Jambi. Untuk biaya ke Padang membutuhkan biaya, kemudian kos, makan, dan terus kemudian berangkat dari kos ke kampus itu membutuhkan biaya. Nah, sedangkan kuliah saya di kampung hanya membutuhkan kuota internet saja. Nah, dan kemudian sisa waktunya bisa untuk membantu pekerjaan orang tua. Nah, selanjutnya yakni mudah untuk didokumentasi. Mengapa kok mudah untuk didokumentasi? Saat kita belajar tatap maya melalui Zoom, tentu saja kita dapat mendokumentasikan seperti menggunakan screen recorder agar belajar yang kita lakukan sebelumnya bisa dapat terekam, sehingga rekaman tersebut dapat kita ulang agar belajar kita tambah bagus. Nah, selanjutnya pengalaman yang baru. Jadi dalam belajar daring ini memberikan kita pengalaman belajar yang lebih baru, karena belajar sebelumnya seperti luring kita dihadapkan dengan papan tulis, dengan spidol, dengan guru di depan kita, teman-teman yang berada di kelas. Sedangkan ini belajar daring ini membuat kita menambah pengalaman belajar baru, yakni di depan PC atau laptop, bahkan HP, kita bisa belajar menggunakan platform seperti e-learning, kemudian belajar menggunakan Zoom meeting, dan lain-lainnya. Jadi model pembelajaran penjas pada saat pandemi seperti ini dapat memberikan kita pengalaman baru, kemudian memberikan kita manfaat, memberikan kita banyak waktu agar dapat melakukan kegiatan yang lain. Itu saja materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.